Hai, Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, aku ngebahas leksikologi dan leksikografi beserta cangkupannya ya. Kita lihat sama-sama yuk. Yang pertama, saya akan membahas leksikologi. Leksikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu logos dan leksiko. Dapat dimaknai sebagai ilmu linguistik yang mempelajari sebuah kata dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Adapun bidang-bidang leksikologi yang pertama yaitu fonologi. Fonologi adalah ilmu bahasa yang meneliti bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang keluar dari alat-alat ucap manusia, serta bagaimana bunyi tersebut dapat dihasilkan. Fonetik terbagi menjadi tiga, yaitu fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akustik, yang ketiga fonetik auditori. Fonetik artikulatoris yaitu yang mempelajari posisi bibir, lidah, serta organ-organ lain yang menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik yaitu yang mempelajari gelombang suara serta bagaimana suara tersebut didengar oleh telinga manusia. Yang ketiga yaitu fonetik auditori. Fonetik auditori yang mempelajari persepsi bunyi dan yang terutama bagaimana otak mengelola data tersebut yang masuk berupa suara. Cabang ilmu yang kedua dari fonologi yaitu fonemik. Fonemik adalah ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Jika dalam fonetik kita mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang keluar dari alat ucap manusia, serta bagaimana bunyi-bunyi tersebut dihasilkan, maka dalam fonemik kita mempelajari kemungkinan-kemungkinan ucapan atau bunyi yang dimana dapat berfungsi untuk membedakan arti. Bidang kedua dari leksikologi yaitu morfologi. Morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dalam ilmu fonologi terdapat dua bagian, yaitu morfem dan alofon. Morfem dapat dikatakan sebagai unsur terkecil dalam pembentukan kata. Pada bahasa Indonesia, morfem berupa imbuhan. Sedangkan alofon adalah varian fonem berdasarkan posisi di dalam kata. Ilmu ketiga dalam bidang leksikologi yaitu semantik. Semantik adalah ilmu tata kalimat atau hubungan antar kata dan kalimat. Bagian terakhir dalam bidang leksikologi yaitu semantik. Semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat atau seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu leksikografi. Leksikografi adalah cabang ilmu yang membahas teknik pembentukan kamus. Adapun pengertian kamus yaitu buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Ia berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menyebut nama jenis kamus. Di antaranya berdasarkan bahasa sasaran, ukuran tebal tipis kamus, dan isi kamus. Berdasarkan kriteria kamus yang pertama, yaitu menurut bahasa sasaran. Yang pertama ada kamus Eka Bahasa. Kamus Eka Bahasa adalah kamus yang dimana bahasa sasarannya dan bahasa sumbernya itu sama. Dengan kata lain, kata-kata yang dimasukkan ke dalam kamus dijelaskan maknanya dengan bahasa yang sama. Yang kedua yaitu kamus Dwi Bahasa. Kamus Dwi Bahasa adalah kamus yang di dalamnya bahasa sumbernya dan bahasa sasarannya itu berbeda. Dengan kata lain, kata-kata dari bahasa yang dimasukkan di dalam kamus dijelaskan dengan kata-kata dari bahasa lain. Selanjutnya, kriteria kamus berdasarkan tebal tipisnya kamus terbagi menjadi dua, yaitu kamus besar dan kamus terbatas. Kamus besar adalah kamus yang memuat semua kosakata, termasuk gabungan kata, idiom, singkatan, ungkapan, akronim, dan
bentuk gramatikal dari bahasa tersebut. Kamus terbatas yaitu kamus jumlah kata yang dimasukkan ke dalam lema dibatasi, serta makna dan keterangan-keterangan juga dibatasi. Kamus terbatas ada dua jenis, yaitu kamus saku dan kamus pelajar. Adapun kriteria kamus yang berdasarkan isinya terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu kamus lafal. Kamus lafal adalah kamus berisi lema-lema yang disusun dari A sampai Z serta keterangan cara membaca lema tersebut dan tidak ada keterangan lain. Yang kedua adalah kamus ejaan. Kamus ejaan adalah kamus yang mendaftarkan lemanya berupa ejaan yang baik, sesuai dengan pedoman ejaan serta penggalan kata atas suku katanya. Yang ketiga yaitu kamus sinonim. Kamus sinonim adalah kamus yang penjelasannya hanya berupa sinonim dari kata tersebut, baik secara kata maupun secara gabungan kata. Yang keempat yaitu kamus antonim. Kamus antonim adalah kamus yang penjelasan lemanya dalam bentuk kata yang merupakan lawannya atau kontrasnya. Yang kelima adalah kamus homonim. Kamus homonim adalah kamus yang mendaftarkan homonimnya beserta dengan makna dan penjelasan konsepnya. Yang keenam yaitu kamus idiom. Kamus idiom adalah kamus yang memuat satuan-satuan bahasa baik secara kata maupun secara gabungan kata yang maknanya tidak bisa diprediksi dari unsur-unsur pembuatan kata baik secara leksikal maupun gramatikal. Yang ketujuh yaitu kamus akronim. Kamus akronim adalah kamus yang memuat singkatan kata dalam satu bahasa. Setiap lema berupa ungkapan, maka penjelasannya hanya berupa kepanjangannya saja. Yang kedelapan yaitu kamus etimologi. Kamus etimologi adalah yang penjelasan lemanya bukan berupa sebuah makna, melainkan sebuah asal-usul kata tersebut. Yang kesembilan yaitu kamus istilah. Kamus istilah adalah kamus yang memuat kata-kata atau gabungan kata yang berupa istilah dalam satu bidang ilmu atau kegiatan tertentu. Oh iya, karena mata pelajaran ini menyangkut bahasa Arab, jadi aku mau kasih tambahan istilah bidang leksikologi yang tadi aku jelasin dalam bentuk bahasa Arab. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Bahasa Arabnya itu al-janib, al-aswi, al-fisi, uluji. Yang kedua, fonetik akustik, yaitu al-janib, al-adwi, al-fizyai. Yang ketiga, yaitu fonetik auditoris. Bahasa Arabnya al-janib, al-adwi, as-sam'i. Selanjutnya ada morfem. Bahasa Arabnya wahdah safiyah. Terus ada alofon. Bahasa Arabnya mutaghayyir dalali. Yang terakhir ada sintaksis. Bahasa Arabnya ilmu nahwi. Jadi kesimpulannya, tanpa adanya seni leksikografi, leksikologi hanya berkutat pada kajian teoritis dan perdebatan tentang makna serta kata, tanpa bisa menghasilkan produk-produk berupa kamus-kamus bahasa yang berkualitas. Begitu teman-teman. Jadi, segitu penjelasan dari video ini tentang leksikologi dan leksikografi beserta cangkupannya. Teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dah, Assalamualaikum.